Sasa besar Wahab dalam hal ini adalah mampu membalansing antara agama, antara negara dan masyarakat, sehingga terbentuk bangsa dan negara yang dalam teori baru dikenal dengan konsep nation state atau konsep negara bangsa, yang mampu melindungi kaum muslimin, yang mampu melindungi kaum-kaum yang lain berada dalam satu ikatan kebangsaan dan satu ikatan kenegaraan, yang sampai hari ini kita mampu mewujudkan itu. Arab satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, Eropa satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini hari ini NU berada di situ. Sebuah kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Karena NU punya sistem perawatan kebangsaan yang orang kadang tidak sadar. NU itu punya sistem perawatan kebangsaan yang sampai hari ini susah dicari tandingannya. Itu kemudian menghasilkan kias-kias yang akhirnya para ulama membangun sebuah sistem berhubungan dengan ekonomi, dengan kelompok-kelompok yang lain. Ada sebuah sistem perbankan, ada sebuah apa. Tiba-tiba ada yang mundur kembali ke zaman barter. Dengan apa? Mengatakan bahwa bank tidak ada contohnya di zaman Rasul. Maka ketika mereka mundur ke arah sana, mereka kemudian mengharamkan bank. Tapi karena mereka hidup di zaman ini, maka tidak bisa mundur secara 100%. Mereka tetap menggunakan secara diam-diam, bahkan mengingkari teorinya pengharaman bank. Mereka tetap pakai uang. Lah uang itu adalah produk bank. Mereka baca Al-Quran. Al-Quran itu dicetak oleh perusahaan, utang dulu kepada bank. Pergi haji, kita naruh dulu di bank. Makanya bagi yang mundur karena sudah sangat jauh, mundurnya tidak bisa pas sampai di titik start. Ini kondisi kita hari ini. Makanya jangan salah, di semua lini sekarang ada yang salah, tidak ada yang benar. Dan itu terjadi karena apa? Karena ada orang-orang yang mundur dalam situasi yang sudah maju. Perempuan misalnya, di zaman Rasulullah, perempuan itu dipakai kerudung. Agar apa? Tidak dijarah sama laki-laki. Karena zaman segitu perempuan adalah jarahan laki-laki, bahkan istri yang sudah yang ditinggal mati oleh bapaknya bisa dijarah oleh anaknya. Zaman segitu diwariskan oleh Rasulullah, ditutup auratnya agar menjadi perempuan terhormat. Nah, di zaman itu perempuan harus melahirkan generasi yang luar biasa. Tapi baru pada batas apa? Sebagian besar melahirkan generasi untuk kekuatan berburu dan meramu. Kekuatan untuk perang. Sehingga ketika perempuan dihadapkan pada situasi seperti itu, masih mampu melahirkan orang-orang yang siap untuk berperang. Akan tetapi zaman seperti ini, perempuan-perempuan sebagai imadul bilad dihadapkan harus punya anak, mampu melakukan perubahan-perubahan besar. Perempuan-perempuan yang mampu menyiapkan generasinya untuk menghadapi dunia yang demikian kompleks. Apakah masih mungkin mampu melahirkan generasi yang mampu menghadapi situasi yang kompleks seperti ini ketika perempuannya harus dimundurkan kembali ke zaman di mana awal-awal zaman jahiliyah. Ini suatu yang tidak mudah. Makanya orang-orang yang mundur ini menjadi pikiran kita bersama. Karena sebagian besar memang yang maju ini bekalnya kurang, maka kemudian tanggung jawab pesantren untuk memberikan bekal tambahan, memberikan sangu tambahan, yang rajin mendidik, bangun pendidikan. Kalau di virtual, bangun pemahaman-pemahaman di dunia virtual. Yai Marzuki harus benar-benar, jangan lupa untuk menyiarkan apa yang selama ini dilakukan, mulai dari ngaji, mulai harus makin disiarkan. Kenapa? Karena ini zaman yang sudah sangat baru. Zaman yang tidak mungkin dilampaui dalam situasi yang sangat terbatas. Kalau perempuan dimundurkan ke zaman di mana kebutuhannya baru kebutuhan melahirkan anak untuk berburu, untuk meramu. Tiba-tiba hari ini dengan situasi kayak gini perempuan harus dimundurkan ke situasi di zaman itu. Maka tidak akan melahirkan generasi-generasi yang siap menghadapi zaman seperti ini. Nah inilah. Jadi orang-orang yang mundur ini makanya di semua lini ada masalah. Karena
mundur. Jangankan generasi sekarang, konflik antara Sayyidina Ali, konflik antara Muawiyah, itu aja ketika menghasilkan orang yang pusing dan mundur, itu menghasilkan sebuah paham yang sangat bermasalah. Ya sudah, daripada kita pusing memikirkan situasi ini, kita kembali kepada Quran, Sunnah. Akhirnya ke dalam generasi yang masih ketemu Rasulullah, ketika mundur, itu bisa berbeda pendapat tentang makna sittati ayyamin dan kun fayakun. Bisa berbeda paham tentang ala kulli syai'in qadir dengan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai melahirkan sebuah paham di mana Quran dikatakan sudah bukan sesuatu yang qadim tapi yang kudus. Paham ini diwakili oleh Wasil bin Atta. Di zaman itu, mundur di zaman awal menghasilkan paham yang luar biasa dan menghasilkan konflik pemikiran yang luar biasa. Sampai kemudian kalau Quran ini sudah tidak bisa dijadikan pegangan karena Quran ini kudus dan tidak qadim, terus pakai apa? Pakai akal. Lah terus, ya kalau benar kamu masuk surga, lah kalau gak benar ya masuk neraka. Lah kalau 50-50, kadang benar kadang salah, masuk tempat rehabilitasi. Namanya al-mangzilah bainal mangzilaten. Nah setelah itu ya urusan Tuhan, ditempatkan di tempat mana tergantung rehabilitasinya. Lah kalau bayi di mana? Ya kalau bayi masuk surga, lah terus surganya gimana wong dia belum punya amal baik? Surganya jelek. Lah kalau bayinya protes, kenapa surgaku jelek? Ya karena kalau kamu belum punya amal banyak. Saya nggak punya amal banyak karena kau matikan aku ya Allah waktu kecil. Coba kau matikan aku waktu besar, pasti amalku banyak. Enggak, takdirmu memang mati kecil karena kalau kamu besar kafir. Yang kafir dengar, ya Allah kau nggak adil, dia kau matikan kecil supaya gedenya nggak kafir. Kenapa kau biarkan aku mati besar padahal kau tahu aku gedenya kafir? Maka kemudian konsep al-mangzilah bainal mangzilatain menjadi pupus. Sehingga ajaran Mu'tazilah ajaran yang tidak bisa dipakai. Ajaran yang tidak bisa dipakai. Tapi ajaran ini kemudian menemukan titik puncaknya kembali ketika berkoalisi dengan kekuasaannya Al-Ma'mun. Dengan dorongan kekuasaannya Al-Ma'mun, maka kemudian Mu'tazilah menguatkan diri dalam Asasul Khamsah. Yang tadinya baru 4 komplit menjadi 5. At-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal-wa'id, al-mangzilah bainal mangzilatain. Ketika berkoalisi dengan kekuasaan tambah satu lagi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang memperbolehkan negara memaksa sebuah paham atau ideologi. Maka paham mundur yang secara sunnatullah susah untuk diterima manusia, maka mereka membayangkan harus punya kekuasaan karena paham yang tidak up to date seperti ini hanya bisa berjalan kalau dipaksakan oleh kekuasaan. Dan itu belajar dari teorinya Mu'tazilah ketika bersama Al-Ma'mun mampu menghasilkan peristiwa yang dikenal dengan nama Mihnah. Nah, akan tetapi di Indonesia ada sebuah sistem beragama yang tanpa dipaksakan oleh kekuasaan tapi bisa berjalan dalam situasi yang damai, bisa berjalan dalam situasi yang sulit tanpa harus menggunakan paksaan kekuasaan, bahkan tanpa bantuan kekuasaan bisa hidup, bahkan kadang beroposisi pada kekuasaan juga bisa hidup. Itu apa? Itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan itu peletak dasarnya adalah Mbah Wahab Hasbullah yang mampu membalansing antara kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan sebuah kehidupan teologi yang tertata. Sasa besar Mbah Wahab dalam hal ini adalah mampu membalansing antara agama, antara negara dan masyarakat, sehingga terbentuk bangsa dan negara yang dalam teori baru dikenal dengan konsep nation state atau konsep negara bangsa yang mampu melindungi kaum muslimin, yang mampu melindungi kaum-kaum yang lain berada dalam satu ikatan kebangsaan dan satu ikatan kenegaraan yang sampai hari ini kita mampu mewujudkan itu. Arab satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, Eropa satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini hari ini NU berada di situ. Sebuah kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Karena NU punya sistem perawatan kebangsaan yang orang kadang tidak sadar. NU itu punya sistem perawatan kebangsaan yang sampai hari ini susah dicari tandingannya. NU melakukan khol,
NU tetap seperti dulu. Kalau khutbah tetap pakai teks, tetap pakai tongkat. Tidak mungkin seorang khotib memaki-maki orang lain, karena ketika khutbah masih membaca dan pegang teks. Maka bagi yang pengen memaki-maki orang lain lewat khutbah, maka tongkat dan teksnya dihilangkan. Hasilnya adalah memaki-maki orang lain di mimbar Jumat. Karena mereka tidak punya mimbar pon, tidak punya mimbar wage, tidak punya mimbar kliwon. Bisa dibayangkan, NU punya cara yang tadinya fazuruha, menghasilkan sistem perawatan ziarah, gurunya dalam konsep ahli sunnah wal jamaah. Orang Jombang ziarah keluar, yang dari luar ziarah Jombang. Akhirnya orang dari Jogja kayak saya ziarah ke Mbah Wahab, ziarah ke Tebu Ireng, ziarah ke Mbah Bisri. Bagaimana saya tidak cinta pada Jombang? Wong di situ ada bersemayam guru-guru saya, guru-gurunya guru saya. Saya disuruh ngebom Jombang, saya nggak berani karena ada guru-guru saya. Saya bisa orang Jombang ziarah ke Demak karena ada makam para wali, bisa berziarah ke Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Akhirnya orang Jombang mencintai Surabaya, orang Jombang mencintai Demak. Kalau itu dilakukan mulai dari hol kampung, hol desa, dan itu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, akan terawat yang namanya hubbul waton minal iman. Makanya tidak ada pernah tumbuh teroris satupun dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Ini cara kebangsaan yang luar biasa.